Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Jember, Jawa Timur. Kali ini dengan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Silahkan terus ikuti video berikut ini. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Aufderheide. Sebelum kita menghubungkan materinya, kita perhatikan dulu materi yang sudah kita pelajari di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Konsep coaching secara umum. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grant 1999. Sedangkan Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Paradigma berpikir dan prinsip coaching. Untuk dapat membantu rekan sejawat dan untuk mengembangkan kompetensi diri mereka menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. 1. Fokus pada coaching. Kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut, sehingga dapat membawa kemajuan pada mereka, karena sesuai dengan keinginan mereka. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah 1. Berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. 2. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. 3. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Berikutnya adalah prinsip coaching.
Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kita pada saat kita akan mengembangkan rekan sejawat yang lebih tua, lebih senior, dan atau lebih berpengalaman. Sebaliknya, kita perlu menumbuhkan rasa rendah hati pada saat rekan sejawat yang akan kita kembangkan adalah rekan yang lebih muda, lebih junior, dan atau memiliki pengalaman yang lebih sedikit dari kita. 2. Proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambar pada prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang 1. Dua arah, 2. Memicu proses berpikir coaching, 3. Memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Menghadirkan diri sepenuhnya atau presence penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot adalah rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask. R. Receive atau terima.
yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. A. Appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. S. Summarize atau merangkum. Saat coach selesai bercerita, kita rangkum untuk memastikan pemahaman yang sama. A. Ask atau tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Alur Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. 1. Goal atau tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. 2. Reality, hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. 3. Options atau pilihan. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi, yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat adalah will atau keinginan untuk maju. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum merupakan tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Yang kedua, identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. 1. Pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. 2. Perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. 3. Pengawasan. Sarana dalam memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan, 2. Konstruktif, 3. Terencana, 4. Reflektif, 5. Objektif, 6. Berkesinambungan, 7. Komprehensif. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Tahap pelaksanaan diisi dengan kegiatan berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut sebagai supervisi klinis.
yaitu rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktek yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dulu meningkatkan performa guru di kelas. Koneksi antar materi pada tugas ini adalah menghubungkan modul 2.3 dengan 1.1, modul 2.3 dengan 1.2, modul 2.3 dengan 1.3, modul 2.3 dengan 1.4, modul 2.3 dengan 2.1, modul 2.3 dengan 2.2. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 1.1. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut wuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan pada diri murid. Dengan semangat tut wuri handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun dalam relasi guru dengan guru. Sebagai coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 1.2. Dalam berbagai literatur, pemimpin sekolah disebut berperan besar dalam menentukan keberhasilan sekolah karena ia mempunyai tanggung jawab dalam menyinergikan berbagai elemen di dalamnya. Dengan menggunakan alur tirta, guru penggerak harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan perannya sebagai bukti menjadi pemimpin sekolah yang berkualitas, yang mampu memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem sekolahnya, hingga dapat bersatu padu menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh, baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 1.3. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya terus berlatih, mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam lingkaran pengaruh kita untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Kita bukanlah penyedia semua jawaban dan jalan keluar bagi sekolah. Kita adalah penyelaras konteks dan pembangun koherensi perubahan. Untuk itu, pendekatan coaching sangat sesuai untuk diterapkan.
Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki. Hal ini menjadi salah satu acuan dalam memberdayakan coaching untuk kemajuan warga belajar di sekolah. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 1.4. Sebagai guru, kita mengajar dan mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang. Kita juga menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kita juga memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif tentunya juga tidak mudah, tetapi dengan pendekatan coaching bisa menjawab tantangan dan hambatan dalam mewujudkan budaya positif. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 2.1. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hampir sama dengan topik sebelumnya, bahwa mewujudkan pembelajaran diferensiasi tentunya juga tidak mudah. Tetapi dengan pendekatan coaching bisa menjawab tantangan dan hambatan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan 2.2. Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan, tawuran, motivasi belajar rendah, hingga putus sekolah, serta gangguan emosional menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional murid kita. Maka menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid melalui pembelajaran sosial emosional adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran coaching dalam mensukseskan kompetensi sosial emosional murid sangatlah besar, karena dengan pendekatan coaching mampu memberdayakan murid untuk menemukan potensi murid, terutama dalam hal sosial emosional mereka. Demikian tugas yang saya kerjakan, koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tugas-tugas berikutnya, masih dalam rangka diklat calon guru penggerak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.